Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta sehatil badan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan kita akhlakul karimah. Ketiga kalinya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi makalah dari kami. Langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Quran dan Kekuatan atau Kanuragan. Latar belakang Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang tak ada tara bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan itu saja, tetapi Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada ulama, salah satu ulama mengatakan itu Allah menurunkan kitab itu jumlahnya ada 104 dirangkum menjadi 4 kitab, dan 4 kitab itu adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, 4 kitab itu dirangkum lagi, masukkan ke dalam satu, jadi dalam Al-Quran. Nanti Al-Quran dirangkum lagi dalam satu surat, yaitu surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah dirangkum lagi dalam Bismillah, dan Bismillah itu dirangkum lagi di dalam satu huruf, yaitu huruf Ba. Kira-kira seperti itu. Jadi udah lengkap banget, udah bagus banget. Untuk pengertian Al-Quran, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif atau masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tidak suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya termasuk ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbah Muhammad Ramadhani Adi Prayogi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Definisi tenaga dalam. Dari berbagai referensi bisa disimpulkan bahwa yang mereka maksud dengan ilmu tenaga dalam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membangkitkan kekuatan atau tenaga dalam dengan cara-cara tertentu. Dan dari persaksian sebagian mantan praktisi tenaga dalam yang telah meninggalkan keilmuan tersebut dan kembali kepada sunnah, menjelaskan bahwa dalam keilmuan tenaga dalam dan ilmu metafisika terdapat bermacam pokok kesesatan dan kesyirikan. Pada keilmuan tenaga dalam diajarkan menjadi dukun atau paranormal. Di antara bentuk perdukunan yang terdapat dalam keilmuan ini adalah teknik membuat seseorang jatuh cinta, atau ilmu santet membuat orang sakti, atau teknik penyembuhan, mendeteksi barang hilang, teknik mengetahui masa lalu,
dan masa depan, dan teknik mengetahui isi hati orang lain. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik mengisi benda hidup atau benda mati untuk berbagai macam keperluan. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik pembentengan benda hidup atau mati dari bahaya. Pada keilmuan tenaga dalam ada teknik mengusir jin pengganggu. Inilah beberapa kesesatan dan penyimpangan yang terdapat dalam keilmuan tenaga dalam dan metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Adi, yaitu yang bagian C, pandangan Islam tentang tenaga dalam. Sebelum menjelaskan pandangan Islam tentang ilmu ini, ketahuilah bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam seluruh aspek, baik dari sisi keilmuan dan peribadatan. Jadi dalam Islam terdapat penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat yang membawa seseorang kepada ridha Allah Ta'ala dan menunjukkan ketentraman batin dan ketenangan jiwa serta keselamatan dunia dan akhirat. Juga penjelasan tentang ilmu yang tidak bermanfaat yang akan mencelakakan manusia dan larangan dari mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta dipahami sesuai dengan pemahaman salafus sholih, generasi terbaik umat ini. Itulah hakikat ilmu yang bermanfaat yang seharusnya seseorang muslim bersungguh-sungguh mempelajari dan memahaminya. Adapun seluruh keilmuan yang bertentangan dengan seluruh prinsip di atas, ia adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan dilarang untuk mempelajarinya, sebab akan merusak dan menimbulkan dampak negatif bagi penuntutnya dan orang lain, seperti ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu batin, dan lain-lain. Adapun pandangan Islam tentang ilmu tenaga dalam dan yang semisalnya bisa disimpulkan secara global dan terperinci. Terima kasih. Demikian presentasi kami hari ini. Apabila banyak kekhilafan, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.